warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Hari ini masuk kita kepada nama Allah yang ke-18 ya, yaitu Ar-Razzaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-18. Ar-Razzaq artinya, Ar-Razzaq arti ringkasnya yaitu maha memberi rizki. Kalau pengertian ringkasnya, Ar-Razzaq, dia Allah yang maha pemberi rizki. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha huwar razzaq. Itu ya, dalilnya dalam Al-Quran tentang apa namanya? Tentang nama Allah Ar-Razzaq, yang artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberi rizki. Itu pengertian secara singkat. Kalau yang panjangnya, apa panjangnya? Kalau kita jelaskan secara rinci, yaitu dialah Tuhan yang maha menciptakan rizki. Yang pertama, Ar-Razzaq itu adalah dialah Tuhan yang maha menciptakan rizki. Dan dia yang menciptakan orang-orang yang diberi rizki. Yang pertama, dia Allah yang maha menciptakan rizki. Yang kedua, dia Allah yang menciptakan orang-orang yang diberikan rizki. Yang ketiga, dia pula yang menyampaikan rizki itu. Nah, itu yang ketiga. Dia yang Ar-Razzaq tadilah yang menyampaikan itu rizki. Dan yang keempat, yang menciptakan asbab bagi datangnya rizki. Nah, itu kalau secara panjangnya ya, dia Allah yang menciptakan rezeki, dia Allah yang menciptakan orang-orang yang diberikan rezeki, dia pula yang menyampaikan rezeki tersebut, dan dia pula yang menciptakan asbab atau sebab-sebab bagi datangnya rezeki. Jadi kita perlu beriman itu dulu ya. Semua adalah dari Allah. Dari yang menciptakan rezekinya, menciptakan orang yang diberikan rezeki, menciptakan rezeki, serta yang menciptakan asbab ya bagi datangnya rezeki. Rezeki terbagi kepada dua bagian. Rezeki itu ada dua bagian ya. Yang pertama rezeki zahir, dan yang kedua rizki batin. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Contoh rizki zahir seperti sandang pangan dan keperluan hidup lainnya yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya nampak. Makan kita, keperluan kita yang tampak, itu semua disebut dengan rezeki yang zahir. Sedangkan contoh rezeki yang batin itu apa?
seperti iman. Adanya iman dalam hati kita, ya. Adanya iman dalam hati kita tuh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu, adanya ilmu dalam dada kita itu juga merupakan rezeki dari Allah. Kemudian ma'rifah dan keperluan lainnya yang bersifat rohaniyah. Itu semua adalah yang batin. Yang batin itu yang tak nampak. Iman itu tak nampak, ya kan? Ilmu itu tak nampak, ma'rifat itu tidak nampak, dan perihal-perihal batin lainnya yang diberikan oleh Allah itu disebut dengan rezeki batin. Nah, selain kewajiban kita untuk beriman kepada asma Allah ini yang bernama Ar-Razzaq tadi, kita juga wajib mengetahui dan mengimani maknanya agar kita bisa mempraktekkan atau menerapkan makna-makna dari nama tersebut dalam menetapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna yang harus kita yakini itu adalah yang pertama, Dia yang maha menciptakan rizki-rizki makhluk. Rizki yang berupa zahir tadi kayak beras, ya, buah-buahan dan lain sebagainya, itu semua ciptaan Allah. Harus kita yakini itu dulu kalau kita ingin beriman dengan Ar-Razzaq. Walaupun hakikatnya misalnya kue itu rezeki, ya, berbentuk kue dibuat oleh manusia, tapi hakikatnya tetap juga Allah yang memberikan, yang membuat itu tuh. Coba kalau manusia tuh tidak dikasih Allah, dikasih dalam otaknya nih, dalam pikirannya nih, otak untuk bisa membuat kue yang bentuknya seperti ini, seperti itu, kira-kira bisa tidak dia buat? Tidak bisa. Tetap Allah juga andil, ya kan? Nah, Dia juga yang menciptakan orang-orang yang menerima rezeki. Orang-orang yang bakal dikasih rezeki itu juga Allah juga tuh yang menciptakannya. Itu ditanamkan dalam hati kita. Kemudian Dia yang menyampaikan rezeki itu kepada makhluknya. Nanti Allah juga yang menyampaikannya dengan cara Allah. Macam-macam cara Allah. Ada Allah menyampaikan rezeki itu dengan cara diusahakan oleh hambanya tadi, dengan dia berdagang, dengan dia bekerja, dengan dia melakukan usaha-usaha yang dapat menghasilkan rezeki tadi. Tapi ada juga rezeki itu datang dengan sendirinya ke rumahnya. Tidak? Pernahkah dengar cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Imam Malik, kata Imam Malik, rezeki itu datang ke rumah walaupun aku tanpa usaha. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu datang kalau kita usaha. Nah, ayolah, yuk sama-sama kita buktikan. Ayo, kata Imam Syafi'i, ini berdebat nih, ya, sama-sama membuktikan. Akhirnya Imam Syafi'i pun pergi. Ada orang sedang manen anggur. Nah, jadi ya Imam Syafi'i ikut ke situ, datang, aku mau apa bahasa kita sini tuh, ambil upah, ya, ambil upah manen, nanti dapat sekian, dapat sekian anggur dikasih sekian. Akhirnya Imam Syafi'i pun metik tadi tuh, ikut manen, dah tuh dapat upah. Akhirnya upah tadi tuh dibawanya ke Imam Malik. Sampai ke Imam Malik, Imam Syafi'i ingin menunjukkan, wahai Imam, nih aku dapat anggur nih rezeki dari Allah karena aku usaha tadi. Usahanya apa? Pas orang manen aku datang, aku ambil upah. Oh iyalah. Nah, kata Imam Syafi'i, sekarang anggurnya aku hadiahkan juga kepada engkau wahai Malik, wahai Imam Malik. Akhirnya apa kata Imam Malik? Nah, ini juga bukti bahwa aku tanpa susah-susah pergi cari rezeki itu datang sendiri juga ke aku. Imam Syafi'i ngasih ke Imam Malik, ya. Akhirnya mereka sama-sama tersenyum, sama-sama tertawa. Nah, itulah hebatnya, ya. Jadi rezeki itu ada yang datang dengan diusahakan, ada juga datang dengan sendirinya.
Jangan usah diperdebatkan tuh ya. Jangan iri dengan wali-wali Allah, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Dia tak bekerja tapi harus bersugih dia. Tidak usah iri, ya tak? Karena rezeki itu ada dua tadi. Ada yang datang sendiri, ada juga diusahakan ya. Mungkin para wali Allah, para orang soleh, beliau tawakalnya tinggi. Wa may yatawakkal 'ala Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena dia takwa tadi itulah ya, diberikan rezeki oleh Allah. Nah begitu. Dulu pernah ya, sekitar berapa tahun yang lalu, orang iri dengan ustadz tuh banyak. Enak ya kalau jadi ustadz, kesana kemari. Ada dulu memang ya, orang awam ngomong enaknya jadi ustadz ya, sugih. Padahal dia tak bekerja katanya. Ada dulu gitu, nak berubah profesi dia jadi ustadz, masa ceramah kesana kemari. Padahal ustadz tuh tanggung jawabnya berat juga kepada umat, ya tak? Nah, jadi dosa iri, ya. Mungkin bagiannya kita ini bagian ustadz gitu. Ada juga dulu orang yang iri kalau acara tabligh akbar, ustadz tuh duduk di depan, makanannya mewah-mewah, ada buah-buahannya, ada ini. Ada juga yang iri itu, ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua dikaruniakan hati yang husnudzon. Itu rezeki tadi. Ya. Kemudian yang keempat, dia yang menciptakan sebab-sebab datangnya rezeki, itu bagi makhluknya. Nah, sebabnya itu juga Allah ciptakan. Ada sebabnya karena dia bekerja, ada sebabnya karena dia berdagang, ada sebabnya karena bertani, ada sebabnya karena takwanya kepada Allah, ya. Nah, jadi sebab itu Allah yang ciptakan. Nah, gitu. Jadi jangan kita berpikir sebab itulah yang mendatangkan rizki, karena yang menciptakan sebab itu Allah. Kalau tak ada turun, macam mana dapat duit? Jadi kita berpikir menuhankan sebab, jangan sampai. Nah, etikat kita, ya Allah aku turun nih berusaha, hasilnya terserah Engkau ya Allah. Saya dulu pribadi pernah juga di makam pedagang. Sudah pernah di makam pedagang ya, selama 3 tahun lebih apa 5 tahun. Tidak ngajar, tidak ada ngajar pengajian, tidak ada ngajar, turun berdagang. Jadi kadang kita berdagang nih balik, kadang bawa duit, kadang tekor. Ya, kita kan kalau pergi berdagang, kalau dagang saya dulu tuh miripnya dengan Rasulullah, insya Allah. Setiap hari jualan baju koko kayak gini, baju minyak wangi, songkok. Itu kadang kalau rezekinya lagi bagus, banyak bawa balik duit. Tapi kadang-kadang tekor, karena kita pergi itu pagi-pagi nak sarapan, ya. Minyak motor harus dibeli, kendaraan sewa lapak harus dibayar setiap hari. Itu hitungannya kadang bisa tekor. Kalau tekor, kalau kita tak punya iman, nah itu bisa bahaya tuh, bisa salah etikat, bisa marah-marah. Tapi saya pernah dinasehati oleh pedagang yang mantap juga. Apa kata dia? Kita ini tekor sehari, ya dah. Tekornya berapa? 50.000. Sementara keuntungan tiap hari kita dapat berapa? Kadang sehari bisa dapat 200.000, sehari dapat 300.000, sehari dapat 100.000. Gara-gara kita tekor sehari 50.000, kita lupa bahwa kita pernah dikasih Allah keuntungan yang mungkin biasanya kita sehari dapat untung 100.000, tiba-tiba ada kita pernah dapat untung sekali 500.000, tapi di suatu saat kita rugi 100.000. Barangkali yang 500.000 tadi itu untuk menebus barangkali kerugian tadi ya ada di duit 500.000 kita berdagang tadi. Ini kalau tak ada pedagang tak bisa nguraikan kayak gini, ya tak?
tak ada pengalaman kayak gini ya. Nah, karena saya pernah berdagang, pernah merasakan yang begitu. Nah, jadi kita tekadnya tetap sebab bukanlah penentu daripada keuntungan kita. Sebab itu hanya hanya ikhtiar kita. Semua hasil tetap Allah yang menentukan. Jangan sampai kita, apa bahasa sekarang ini ada istilah tuh, apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu dosa kita pakai kalau untuk orang Islam ya. Usaha itu bukan menentukan nilai, bukan menentukan hasil. Usaha itu sebagai penghambaan kita kepada Allah yang butuh kepada Allah. Hasil tetap di tangan Allah. Jangan terlalu pede ngomong ya. Nah, kalau saya tak setuju tuh dengan apa jargon kayak gitu tuh ya. Usaha tidak akan mengkhianati seolah-olah usaha itu pasti akan mendapatkan hasil. Padahal kita berusaha sekuat tenaga, kalau kata Allah kau tak dapat rezeki hari ini, maka kita tidak akan atau kita tak ada berusaha, tutup toko, kata Allah kau dapat rezeki hari ini. Nah itu, tapi jangan pula kita tutup toko ya dah. Yang salah tuh ya. Kita tetap buka toko, cuman etikat kita semua tetap Allah lah yang memberikan. Apabila kita sudah mengetahui dan beriman dengan rizki, dengan Ar-Razzaq beserta makna-maknanya, maka kita akan diuji apakah keimanan kita itu sudah sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala atau belum sampai. Apabila keimanan kita belum sampai pada batas yang dikehendaki, maka kita wajib berupaya agar keyakinan kita sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di antara tanda-tanda keimanan seseorang sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu, salah satunya yaitu ia tidak menunggu rezeki melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertawakal dalam hal rezeki melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menunggu rezeki melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia diingatkan ya. Dia tidak menunggu rezeki kecuali datangnya dari Allah. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Kemudian tugas orang yang beriman dengan Ar-Razzaq. Apa tugasnya? Tugas pertama bagi orang yang beriman kepada Ar-Razzaq adalah harus benar-benar bertawakal kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Yang pertama, harus tawakal kepada Allah. Apabila keadaan kita seperti itu, mengharap datangnya rezeki hanya dari Allah SWT semata, berserah dalam hal rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mencapai salah satu dari batas keimanan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini bagus nih ya. Ini makom Nabi. Makom Nabi pun juga masih diuji masalah tawakal ini. Dalam satu hikayat diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah SWT untuk menemui Fir'aun di Mesir. Itu ketika Nabi Musa ini disuruh oleh Allah untuk menemui Fir'aun di Mesir. Nabi Musa alaihissalam merasa was-was. Ini makom Nabi. Was-was beliau. Was-was karena apa? Was-was untuk meninggalkan anak istrinya. Ini perintah Allah. Ya, menemui Fir'aun. Tapi di satu sisi dia akan meninggalkan anak istrinya. Dan akhirnya apa? Kemudian Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah. Allah ingin mengajarkan hikmah kepada Nabi Musa. Apa? Untuk Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya itu kepada sebuah batu. Ya. Dia disuruh memukul batu dengan tongkatnya yang legendaris tuh. Tongkat Nabi Musa itu kan banyak ya anunya ceritanya ya. Setelah dipukul, batu itu pecah menjadi beberapa keping bagian.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan lagi untuk memukul bagian yang telah dipukul itu. Setelah dipukul lagi, ternyata di dalamnya terdapat seekor semut, dan mulutnya terdapat makanan. Lalu semut itu berkata yang dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Semut tadi batu tadi dipukul, yang pertama pecah, dipukul lagi, ternyata ada semut dalamnya. Dan semut itu sedang memakan makanan di mulutnya. Nah, semut tadi pun berkata kepada Nabi Musa. Apa kata semut? Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Maha suci Allah, kata semut, orang yang melihat aku dan mendengar perkataanku dan mengetahui tempatku, serta yang ingat denganku dan tiada pernah lupa kepadaku. Allah yang ngasih pelajaran kepada Nabi Musa secara hikmah. Ya. Sebelum berangkat menemui Firaun tadi itu, semut yang ada di dalam batu yang kita pikirkan secara logika, macam mana bisa dapat makan di dalam batu itu? Nah, begitu Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian tersebut, Nabi Musa sadar bahwa semut yang ada dalam batu yang beberapa lapis tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak istriku yang hidupnya di tengah-tengah kampung tidak mungkin tersia-sia. Nah, begitu ya. Tapi kalau makam kita belum sampai, jangan coba macam gini ya, tak? Ini Nabi Musa mengajarkan tawakal kepada Allah, bahwa ini para dai ini kan, apalagi kalau musim Maulid, musim Isra Mi'raj, itu sampai seminggu meninggalkan. Ya Ustaz, sampai 3 hari. Kalau saya tak pernah sampai seminggu, saya pernah sampai 5 hari meninggalkan. 5 hari itu di mana? 5 hari itu di daerah Riau, Guntung. Nah, di sana orang hebat dia. Kalau manggil tuh dia sokongan. Nah, jadi 5 hari itu beberapa tempat. Jadi termasuk besar juga biayanya ke sana kan. Nah, 5 hari. Kalau para dai biasa meninggalkan. Nah, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jadi itu pegangan para dai itu, ya. Menolong agama Allah itu, Allah akan tolong. Apa yang ditolong? Kehidupannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula berhenti kalau sudah kerja. Aku sudah PNS Ustadz, berhentilah aku PNS. Aku nak jadi nak jadi dai lain makamnya kita. Ya, itu sudah ketentuan Allah. Dalam kitab dalam kitab hikam ya. Orang kalau sudah sudah ada masing-masing sudah. Ada. Ada orang yang bekerja, dia sebagai pedagang. Kalau sudah dia gara-gara dia berdagang tadi, sholatnya teratur, ibadahnya teratur, tidak terganggu ibadahnya, sudah, berarti inilah pilihan Allah untuk menjadi pintu rezeki kita. Berpindah dia ke tempat yang lain, misalnya mungkin jadi pekerja, jadi karyawan. Sekalinya dia jadi karyawan, sembahyang zuhur tak bisa, sembahyang asar tak bisa, 5 waktu tak karu-karuan. Memang gajinya besar jadi karyawan, berarti bukan di situ pintu rezekinya. Kalau sudah didagang tuh enak, ibadah kepada Allah, tidak terganggu ibadah kepada Allah, berarti sudah dikasih Allah, oh ini jalannya. Kalau dia sudah jadi pekerja karyawan, tidak terganggu tidak terganggu ibadahnya, tidak terganggu sembahyangnya, tidak terganggu rutinitas dia kepada Allah, berarti ini jalannya nih. Ya, jangan coba-coba melompat ke jalan yang lain. Belum tentu dia seorang pedagang melompat ke dai. Sekali di dai tak keruan penghasilan, duit tak ada, pindah kepala, sembahyang terlambat-lambat terus. Nah, ini juga salah berarti ya. Maka tempat kita tengok di mana tempat kita. Nah, begitu. Jangan coba-coba
merubah, karena Allah tuh sudah ngasih makom, masih tempat masing-masing. Bisa dipahami ya? Karena dulu orang ada datang, saya dulu pernah bercerita dengan orang Kalimantan Timur. Dia tugas di Tungkal, di Kejaksaan apa begitu. Aku Ustadz katanya, pas sampai ke Tungkal nih, di dekat gerbang pembengis tuh, lain rasanya katanya. Lain rasanya ngapa? Sekali nengok di sini katanya aura religiusnya tuh beda katanya kan daripada di Jambi kata dia. Akhirnya dia datanglah ke rumah ayah. Kalau tidak khilaf begitu ceritanya. Sempat dia nak berhenti jadi PNS. Dia PNS, bertugas jadi di Kejaksaan. Nak berhenti jadi PNS, pengen pengen fokus lah di ibadah, pengen fokus menuntut ilmu, ya dah. Nak berhenti dari pekerjaannya PNS. Kata ayah, jangan berhenti, teruslah. Ya dah. Mungkin itu sudah makomnya, ayah kan sudah ngerti. Tetaplah kita bekerja di PNS, asalkan tak terganggu pekerjaan kita kepada Allah, kewajiban kita tidak terganggu, ibadah kita tak terganggu. Berarti itulah sudah jalannya. Tetaplah jadi PNS. Udah garisan Allah seperti itu. Jangan nak berhenti, nak jadi ustadz misalnya gitu kan. Bolehlah jadi ustadz, ya kita sambil tetap di makom kita. Jangan coba-coba melompat. Nah begitu maksudnya. Kecuali ya dia rezeki itu ada yang sudah ditentukan Allah dah. Ketika kita mencarinya tuh tidak sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Sudah ada sudah. Ya. Nah itu. Sampai mana tadi tuh ceritanya sampai situ ya. Sampai Nabi Musa ketika disuruh menemui Fir'aun sempat was-was tentang anak dan istrinya bagaimana rezekinya. Sehingga Allah mengajari Nabi Musa dengan hikmah memukul sebuah batu. Batu itu pecah, dipukul lagi, ternyata di dalamnya ada semut. Semut itu di mulutnya ada makanan. Kemudian dia bertanya tadi itu berkata, Allah tak pernah lupa dengan aku walau dalam kondisi yang seperti demikian itu. Jadi apalagi kita manusia ya. Gajah aja kata Agim, gajah yang gemuk aja bisa, cicak yang di atas aja dapat rezeki. Cicak tuh kan harusnya stres, ya dah? Makanannya terbang semua, ya kan? Cicak kan makanannya nyamuk dah. Padahal dia nempel di dinding. Harusnya cicak protes, ya Allah ngapalah engkau suruh aku cari makanan aku yang model kayak gitu. Tapi mati dah cicak. Tidak mati cicak. Ada cicak nyamuk berdekat, tup dapat dia. Ya kan? Nah itulah kerja Allah, sebab daripada rizki. Jadi kita semua, apalagi kita manusia yang bakal, ya dah? Oh bisnis, oh gini, oh dapat duit, oh gini mutar-mutar duit dapat, ya dah? Nah itu. Jadi jangan bingungkan masalah rizki. Nah begitulah Nabi Musa tadi ya pelajarannya. Nah ini salah satu cerita yang bisa kita ambil iktibar untuk bertawakal kepada Allah agar kita benar-benar yakin bahwa yang menjadikan sebab sampainya rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali beriktikad yang menyebabkan kita berezeki itu, mendapatkan rezeki itu sebabnya adalah usaha. Jangan. Usaha itu sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah kita perlu, tetapi hasilnya itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena usaha kita dapat rezeki, yang paling kaya di muka bumi ini buruh karena pekerjaannya paling berat. Kok bos yang duduk santai-santai itu yang bisa jadi orang kaya? Kalau memang gara-gara ilmu orang banyak dapat rezeki, profesor-profesor itu adalah orang paling kaya di muka bumi ini. Tapi banyak juga profesor yang tidak kaya. Jadi bukan itu, ya. Rezeki itu di bawah genggaman Allah. Siapa yang Allah kehendaki. Profesi tidak menentukan. Ya. Nah, itu. Rezeki pasti datang pada kita dengan sebab yang sudah diatur dan diciptakan Allah SWT. Tetapi kata ulama bahwa rezeki kita masih tergadai dengan waktunya belum sampai kepada kita. Kita tidak bisa mendahulukan rezeki yang belum sampai waktunya, juga tidak bisa menolak rezeki yang sudah sampai waktunya kepada kita.